Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program My Way, renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan. Hari ini adalah Senin kedua dari bulan November, dan sebagaimana saya katakan pada minggu yang lalu bahwa dalam bulan ini renungan kita adalah bertemakan umat pemenang. Dan pada minggu yang lalu, sebagai pengingat bagi kita semua, kita ini adalah umat pemenang, ya, yang dimana kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita, ya? Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan lanjutkan renungan kita pada malam ini dengan judul menjadi pemenang, ya. Karena kita umat pemenang, kita harus menjadi pemenang. Puji nama Tuhan. Kita akan baca ayat firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau mengingatkan minggu lalu kita adalah umat pemenang, Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Itu adalah menunjukkan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah membuktikan Dia mati di atas kayu salib bagi kita, ganti kita, sehingga kuasa maut, kuasa iblis sudah dipatahkan, dikalahkan. Bahkan saudara dan saya dikatakan sebagai umat pemenang. Kita dapat melawan semua itu karena Allah berada di pihak kita. Ya, puji nama Tuhan. Malam ini kita merenungkan firman Tuhan, menjadi pemenang. Untuk menjadi pemenang itu kita sudah tahu bahwa dalam bacaan kita tadi, ya, Allah, ya Tuhan memberikan kepada setiap kita kemenangan oleh Yesus Kristus, ya. Di dalam Yesus Kristus ada kemenangan. Nah, untuk itu karena kita sudah diberikan kemenangan itu, tentunya kita harus, ya, memegang teguh apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, sesuai dengan judul renungan kita malam hari ini, saya katakan menjadi pemenang. Agar kita menjadi pemenang, kita harus terus-menerus mempertahankan apa yang sudah kita dapatkan itu, ya. Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia olahraga, ya, di dalam satu kompetisi misalnya, katakanlah kompetisi sepak bola, untuk periode tertentu, ya, diadakan kompetisi antar klub misalnya, antar klub saja ya, contohnya. Dalam satu periode itu, ada beberapa klub sepak bola berusaha untuk saling mengalahkan, untuk menang, ya. Lalu kemudian yang menjadi pemenang utama adalah yang menjadi, ya, juara pada waktu itu, pada musim itu, ya. Nah, untuk menjadi juara perlu perjuangan yang begitu luar biasa. Tetapi setelah dia menjadi pemenang, menjadi juara pada waktu itu, ada sesuatu yang harus dikerjakan kemudian, yaitu, ya, berjuang untuk mempertahankan, ya, apa yang sudah dia dapatkan, dan itu lebih sulit, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam klub sepak bola saja, untuk mereka mempertahankan, ya, status juara mereka, ya, itu begitu sulit, saudara. Mereka harus berjuang kembali dan
berletih lesu, berlelah-lelah, ya, berlatih, ya, kemudian mengikuti pertandingan, lalu dengan taktik, lalu karena mereka sudah berlatih, lalu mereka memenangkan pertandingan demi pertandingan, dan akhirnya mereka menjadi juara kembali. Itu ada satu usaha, ya. Nah, malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada ayat yang ke-58, ya, mengingatkan kepada kita untuk menjadi pemenang. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sini dikatakan yang pertama, berdirilah teguh, ya. Yang pertama adalah berdirilah teguh. Dalam arti apa? Bapak, Ibu, Saudara, kita di dalam menghadapi dunia ini, kita harus berdiri teguh menghadapi segala macam tantangan dari kehidupan ini. Karena kita tahu, iblis tidak pernah berdiam diri untuk berusaha menggagalkan setiap kita di dalam kita mempertahankan iman kita kepada Kristus. Firman Tuhan katakan, iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita, siap untuk menerkam pada saat kita, ya, jatuh, ya, kita lemah sehingga kita jatuh. Nah, itulah celah yang dipakai oleh iblis. Oleh karena itu firman Tuhan di sini dikatakan berdirilah teguh, ya. Saudara, kita harus teguh di dalam iman kita kepada Kristus. Menghadapi apapun juga, kita tetap percaya bahwa Tuhan di pihak kita, ya, bahwa Allah di pihak kita, ya. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita, ya. Kemudian yang berikutnya, jangan goyah. Bapak, Ibu, Saudara, jangan goyah di sini. Artinya kita harus benar-benar berdiri teguh, bukan hanya teguh saja, tapi tidak boleh goyah, ya. Ada bangunan yang kelihatannya teguh, saudara, tapi pada saat ada gempa bumi goyah. Itu berarti apa? Dasarnya tidak kuat. Dasar apa? Dasar daripada bangunan itu. Nah, bagi kita orang percaya, kalau kita goyah berarti dasar iman kita masih kurang kuat, ya. Saudara, jangan sampai kita menjadi goyah di dalam menjalani hidup ini oleh karena keadaan dunia ini. Oleh karena itu, iman kita harus benar-benar, ya, mengakar, ya. Firman Tuhan katakan bahwa kita harus mengakar di dalam Dia. Arti kata mengakar berarti kita harus benar-benar hidup di dalam Dia, ya. Saudara, menghadapi hidup ini tidak gampang. Tapi kalau saudara, kehidupan kita mengakar di dalam Kristus, kita tahu, ya, bahwa kekuatan kita adalah bukan dari diri kita sendiri, tetapi dari Allah sendiri, ya, dari Yesus Kristus itu sendiri yang sudah mampu mengalahkan dunia ini. Tentunya Dia akan mampu juga memberikan kepada setiap kita, anak-anaknya, kekuatan untuk menghadapi kehidupan ini, sehingga kita tidak akan goyah. Apalagi goyah iman kita, saudara. Goyah iman itu bukan hanya menghadapi hal-hal yang baik, saudara, hal-hal yang tidak baik, tetapi hal-hal yang baik juga kadang-kadang membuat kita goyah iman kita, saudara. Di saat kita sedang menderita, mungkin kita benar-benar berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kita teguh, kita tidak goyah iman kita. Kita benar-benar mengharapkan Tuhan, dan akhirnya Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Tetapi di saat saudara mungkin sedang diberkati oleh Tuhan, bisa saja saudara, iman saudara goyah, ya. Di saat saudara menghadapi hidup yang nyaman, dikatakan dalam zona nyaman, saudara, kita terkadang lupa akan Tuhan. Jangankan lupa Tuhan, saudara, lupa berdoa juga iya, lupa baca firman Tuhan juga iya, ya. Tapi saudara, kita harus tahu, ya, di dalam Kristus hidup kita mendapatkan jaminan. Kekuatan dasar daripada hidup kita adalah Kristus. Oleh karena itu, kita jangan goyah. Lalu berikutnya dikatakan, giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, giat dalam pekerjaan Tuhan itu meliputi segalanya, ya. Saudara, di dalam kita hidup di dunia ini, kita juga menghadapi banyak orang. Layani mereka. Dalam hal apa? Ya, saudara diberikan talenta, saudara berikan kemampuan untuk melayani seseorang, layanilah dengan. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Bukan hanya menyebarkan kabar Injil, saudara. Itu utama. Ya, kita mengabarkan bahwa hanya melalui Yesus saja ada pengampunan dosa, ada keselamatan, dan ada hidup yang kekal. Tetapi di lain itu, pekerjaan Tuhan yang lain adalah, saudara, kita melayani orang lain.
Ya, di saat orang itu membutuhkan. Kalau saudara mampu, lakukan. Ya, secara materi lakukan. Kalau kita tidak mampu secara materi, kita doakan dia. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan kalau kita lakukan semua itu, firman Tuhan katakan di sini, ya, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Saudara, kita akan menerima, ya, ada banyak mahkota pada saat kita masuk di dalam kerajaan sorga. Ya, ada mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran, dan seterusnya. Saudara, kita akan menerima mahkota-mahkota itu pada waktu kita masuk di dalam kerajaan sorga. Dan kita hidup di dunia ini juga dikatakan di sini, jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau kita lakukan itu di dalam hidup ini kita, saat kita sedang hidup di dunia ini juga, kita akan menikmati apa yang sudah Tuhan janjikan. Penyertaan Tuhan itu sempurna, ya. Matius 6 ayat 33 dikatakan, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segalanya itu, ya, akan ditambahkan kepadamu. Ya. Kita tidak perlu khawatir untuk hidup ini, karena Tuhan selalu memelihara setiap orang yang percaya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan dia. Mari kita menjadi pemenang, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Amin.